Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coding Channel. Kali ini kita mau bahas soal HTML ya. Jadi kalau teman-teman mau buat web, basic utamanya ya teman-teman ngerti dulu gitu susunannya dari HTML itu gitu. Mungkin di sini lebih ke sharing kalau buat teman-teman mau ada masukan nanti bisa langsung komen atau nanti bisa replay ya. Oke, di sini mungkin ada sedikit kita belajar teori dulu. HTML itu apa sih gitu kan? HTML itu kepanjangan atau singkatan dari Hypertext Markup Language gitu kan. Nah, oke. Terus apa sih yang perlu diketahui dari HTML gitu? Jadi HTML itu adalah sebuah bahasa markup standar, singkatan dari yang tadi kita bahas Hypertext Markup Language. Gitu, dengan HTML ini memungkinkan Anda untuk menampilkan informasi-informasi yang ada di internet gitu. Ya. Lalu HTML ini sebagian orang, bukan sebagian sih, tapi memang HTML itu bukan termasuk bahasa pemrograman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah pernah belajar Java, sudah pernah belajar VB, C Sharp, C++ gitu. Nah, HTML ini itu kan bahasa pemrograman, sedangkan kalau HTML ini tuh bukan termasuk dari bahasa pemrograman itu gitu. Terus tapi HTML itu jadi pondasi untuk website yang saat ini kita kenal. Nah, jadi sebelum nanti kita mungkin masuk ke yang lebih lanjut, sebelum masuk ke PHP, sebelum masuk ke JavaScript, kita belajar dulu nih soal basic-basicnya di HTML. Nah, ini di HTML sendiri kita akan mempelajari tentang elemen, tag, dan atribut. Nah, jadi ini nanti di HTML, nanti mungkin di prakteknya aja ya, teman-teman akan langsung paham. Jadi di dalam HTML tuh ada elemen-elemen yang seperti ini nih. Ada tag pembuka, ini contohnya buka kurung apa nih namanya? Kurung lancip ini, tutup. Contoh elemen HTML tag penutup. Nah, dari tag pembuka sampai tag penutup ini namanya elemen. Nah, elemen ini terdiri dari tiga, ada tag pembuka, lalu konten isinya, lalu tag penutup. Ya, mungkin nanti biar lebih paham kita langsung ke praktek. Oke, kita lanjut dulu. Nah, elemen pada HTML, tadi penjelasannya ya, elemen pada HTML itu membentuk sebuah struktur dan memberitahu browser untuk halaman website yang akan ditampilkan. Biasanya untuk elemen terdiri dari tag pembuka, konten, dan penutup. Pas ya, sesuai dengan gambar yang saya kasih ini. Lalu tag sendiri digunakan untuk menandai sebuah elemen pada bagian awal dan akhir dengan format yang sama, diawali buka kurung dan ditutup dengan tutup kurung. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, coba lihat di sini ya. Sorry. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di paragrafnya ini buka paragraf, tutup kurung. Nah, sementara untuk tag penutup dia perlu backslash seperti ini ya. Jadi perbedaannya cuma itu aja. Untuk pembuka dia nggak ada backslash, untuk penutup dia ada backslash. Oke, kita lanjut. Jika dibedakan untuk tag terdapat dua jenis. Ya tadi ya, tag pembuka. Nah, ini contohnya pembuka HTML dan tag penutup nih pakai backslash. Dua jenis tag ini hanya dibedakan dengan tanda garis miring. Ini dia, garis miring. Oke, contoh. Nah, ini ada contohnya. Contoh elemen ya. Ini elemen ada tag pembuka, konten, tag penutup. H1 ini H1 ya, teman-teman, bukan HI. Ini fontnya ini. H1 ini adalah H1. Nah, H1 ini nanti akan kita gunakan di header. Ini nanti tag-tagnya nanti akan kita pelajari di prakteknya. Lalu ada tag paragraf, ini adalah paragraf. Lalu ada B atau bold untuk tulisan tebal. Nah, tapi ada juga nih tag yang tidak perlu diberi awalan seperti BR. Nah, BR ini untuk apa? BR ini gunanya nanti untuk enter, teman-teman. Jadi nggak perlu dikasih awalan seperti B ini. Cukup nanti kalau kita mau kasih jadi gini, kalau di dalam kita menulis sintaksnya, nanti kalau teman-teman nulis kayak gini, dia nanti akan nulis ini akan berada di sampingnya nanti kalau ditampilkan di web. Nah, supaya ini dia jatuh ke bawah atau enter ke bawah, kita perlu sintaks BR seperti ini ya, backslash BR. Oke, ini struktur HTML, teman-teman. Bisa dilihat struktur HTML. Yang pertama ada pendeklarasiannya, doctype, HTML, ada tanda seru ya. Lalu ada pembuka, setelah itu HTML. Lalu di dalam tag HTML, ini tag pembuka HTML, ini tag penutup ya. Di dalam tag HTML ada tag head. Nah, head ini nanti untuk judulnya. Nah, di dalam head ini biasa terdapat seperti ini nih, title nih. Title ini untuk judulnya nih. Hello World atau nanti nama
nama webnya teman-teman, Facebook atau Twitter atau apapun itu. Lalu di dalam tag HTML juga, ini HTML ada tag body. Nah, di body ini nih nanti yang kita mau isi dengan sintaks-sintaks yang nanti akan seperti apa webnya, badannya ini body ini jadi badan dari HTML-nya itu gitu ya. Oke, mungkin ini struktur pakemnya ya, struktur pakemnya yang harus teman-teman hafalin, nanti saya juga ajarkan supaya nggak perlu dihafalin, nanti gimana caranya gampang nanti saya kasih tahu di praktek. Oke, ini penjelasannya tadi ya. Type HTML ini deklarasi dari type dokumen tadi kita bilang. Jadi setiap kalau udah pernah belajar bahasa pemrograman apapun, pasti setiap di awalnya pasti perlu ada pendeklarasian. Nah, sama di HTML ini juga kayak gitu. Pendeklarasiannya seperti ini: buka tanda seru doctype HTML tutup kurung. Lalu HTML ini elemen utama karena semua elemen berada di dalamnya, yang tadi ya. Semua elemen ini dari head sampai tutup head, body tutup body, semua ada di dalam tag HTML ini. Nah, oke, terus head ini berfungsi untuk memasukkan konten yang tidak ingin ditampilkan. Ini tag ya, tag ini ditampilkan. Konten tersebut dapat berupa keyword, deskripsi, dan CSS. Oh iya, nanti kita juga akan belajar CSS. Nanti ada 3 cara, 3 tipe. Nah, salah satunya nanti kita bisa masukkan di headnya ini. Lalu meta, charset, UTF-8 atau DAS8 berfungsi untuk memberitahu browser mengenai pengkodean karakter yang sesuai dengan ketentuan. Nah, nanti kalau misalnya kita udah tingkat lanjut nih, nanti kita akan belajar soal meta charset ini itu, karena web-web sekarang pasti menggunakan ini. Lalu title biasa sesuai dengan namanya, di dalam head ini untuk judul, dan body ini nih yang berisi konten, yang berisi artikel dan segala macamnya. Oke, langsung aja sebelum kita praktek. Sebenarnya aplikasi yang dibutuhkan untuk belajar HTML ini sederhana ya teman-teman. Yang pertama itu browser. Teman-teman bisa pakai apa aja itu, mau Firefox, mau Google Chrome, Opera, Internet Explorer mungkin kalau masih ada yang pakai gitu. Ya sebenarnya apa aja bisa untuk browser. Lalu yang kedua text editor. Text editor itu juga banyak sih sebenarnya. Ada Notepad, Notepad++, gitu, Sublime, masih banyak lagi sih yang lain. Cuman kalau saya sih lebih merekomendasikan Sublime gitu, karena untuk pemula itu mudah banget digunain. Nanti aplikasi-aplikasinya saya kasih di linknya di deskripsi nanti. Oke, mungkin supaya nggak terlalu berlama-lama ya, ini kita langsung lanjut ke praktek aja. Oke, sekarang kita langsung praktek aja. Di sini saya pakai Sublime ya sebagai text editornya. Sini ya, ini tampilan awalnya teman-teman untuk Sublime. Bisa diganti untuk ini backgroundnya yang mau hitam atau putih, nanti terserah dari teman-teman. Oke, sebenarnya kalau untuk text editor yang seperti saya bilang tadi itu nyamannya programmer sih, nyamannya develop itu maunya pakai apa gitu. Cuman kenapa saya pakai Sublime, menurut saya ada beberapa hal yang memudahkan gitu. Salah satunya gini teman-teman, teman-teman bisa lihat di bawah kanan bawah sini ada plain text. Nah, kalau kita pakai Sublime, di sini kita bisa pilih nih, kita mau ngoding atau nulis sintaks itu sesuai dengan apa gitu. Karena kita sekarang mau belajar HTML, kita sekarang pakai HTML gitu. Nah, di beberapa text editor itu ada yang sudah ada seperti ini, maksudnya kita tinggal pilih mau pakai apa, tapi ada juga yang nggak pakai seperti itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ininya nggak sesuai dengan HTML, nanti ketika mau nge-save, misalnya saya save misalnya di HTML. Nah, di sini misalnya saya tulis belajar. Nah, kalau misalnya dia belum ada ekstensi seperti ini HTML, kita harus tulis .html gitu. Tapi kalau misalnya kita udah atur HTML, dia udah langsung HTML seperti ini, dia udah langsung otomatis HTML seperti ini gitu. Jadi nggak perlu lagi kita nulis. Kalau di Notepad tuh, Notepad yang biasa ya, kalau Notepad++ mungkin udah ada dia kayak gini. Kalau Notepad biasa itu pasti kita harus nulisnya mungkin biasanya belajar .html gitu. Sebenarnya simple teman-teman, cuman memudahkan aja sih menurut saya gitu. Dan misalnya juga CSS gitu kan, kita udah pilih nih, kita ganti CSS. Ya udah, di sini dia sudah extensionnya sudah ganti .css gitu. Jadi kita tulis nama filenya aja, kita nggak perlu lagi tulis kayak gini .css gitu. Ya sederhana, simple, cuman memudahkan bagi saya. Oke, lanjut. Kita tulis struktur HTML nya dulu teman-teman. Yang tadi seperti saya bilang itu ada doctype ya, doctype. Oh sorry, ini kita belum ganti, belum kita balikin ke HTML, makanya nggak berubah tuh. Kita balik ke HTML. Nah, warnanya langsung berubah, doctype.
HTML. Terus nah, di dalam itu tag HTML ini pendeklarasiannya teman-teman. Kalau kita belajar bahasa pemrograman, apapun pasti kita perlu pendeklarasian nantinya. Lalu kita tulis tag HTML-nya. Nah, kalau saya ini saya anjurkan ke teman-teman, setiap kita membuka tag pembuka, ini namanya tag pembuka, sebaiknya kita tutup lagi dengan tanda slash seperti ini. Nah, kalau di saya nggak tahu di text editor lain, cuman kalau di Sublime kita cukup tulis slash, maka dia akan langsung menutup apa yang dibuka di atasnya gitu. Nah, itu salah satu kelebihan Sublime sih menurut saya gitu. Tapi saya belum explore yang lain gimana bisa apa enggak. Cuma kalau di Notepad biasa biasanya nggak bisa gitu. Nah, ada juga yang cara penulisannya seperti ini, HTML, terus tulis head, kita enter aja langsung, terus title. Nah, terus ada body di sini, body. Nah, biasanya teman-teman kalau sudah ini kita baru 8 baris. Bayangkan teman-teman kalau biasanya sampai ratusan bahkan ribuan. Kalau kita di awalnya tulis tag pembuka HTML gini dan kita belum nulis tag penutup, itu apa kita ingat gitu. Nah, itu makanya saran dari saya tadi kita tulis tag pembuka. Kita tulis tag pembuka seperti ini. Lalu kita tulis lagi tag penutupnya, cukup slash. Nah, dia akan menyesuaikan. Lalu tadi di dalam HTML ada tag head juga teman-teman ya, head. Kita tinggal enter aja, dia akan langsung keluar. Di dalam tag head ada tag title. Tag title ini untuk judulnya nanti. Oke. Nah, selanjutnya kita mau tulis tag body teman-teman. Ingat, tag body itu di dalam tag HTML nih ya, di dalam tag ini nih, di dalam tag HTML. Jadi kita nggak bisa nulisnya di dalam tag head. Ini tag pembuka, ini tag penutup. Nah, ini di dalam tag head ada tag title. Kita nggak bisa tulis body ini. Ini cara penulisan yang salah teman-teman ya, kita ulang. Nah, jadi gimana tulis badinya? Itu di bawah tag penutup head, karena dia ada bagian sendiri. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tag pembuka HTML, di dalamnya ada tag head, lalu di dalamnya ada body. Oke. Terus di sini kita bisa tulis misalnya ini nama web teman-teman nanti, misal di atasnya misalnya Facebook, Twitter, WordPress atau apa itu di situ biasanya namanya. Misalnya kita tulis belajar, kita save ya, kita save. Oke, save, saya taruh di D HTML, saya tulis belajar. Oke, save. Nah, ini teman-teman tinggal buka browser, teman-teman mau pilih apa terserah, dan teman-teman nggak perlu jaringan internet ya, karena kita belum pakai gitu, untuk saat ini belum pakai. Nah, di sini teman-teman bisa tulis yang alamat tadi nyimpannya di mana. Karena saya nyimpannya di D, saya buka penyimpanannya di D. Nah, ini di D saya nyimpannya tadi di directory D, lalu di folder HTML. Nah, itu tinggal di klik ini, di copy aja teman-teman, di copy, dipindahin ke sini. Nah, setelah ini kita kasih backslash. Sudah ada, kita kasih backslash. Itu tadi teman-teman apa nih namanya nih? Nah, karena nama file saya belajar.html, maka di sini saya tulis belajar.html. Nah, ingat D ini direktorinya di mana, di C atau di D. Kalau saran saya yang gampang dicari aja dulu di D. HTML ini folder. Nah, di dalam foldernya ada file belajar.html. Misalnya teman-teman di dalam folder HTML ada folder lagi, tulis lagi tuh nama foldernya di sini apa, misalnya apa. Saya tulis misalnya di sini ada folder lagi ya, tulis gitu, harus ditulis baru nama filenya gitu. Tapi karena saya tadi pakainya directory D terus folder HTML baru nama file belajar, jadi saya cuma tulisnya seperti ini gitu. Ya, ini tinggal di enter. Nah, ini teman-teman jadinya. Ini teman-teman bisa lihat ini yang saya bilang tadi. Judulnya belajar. Kenapa kosong? Karena kita belum ada isi apa-apa tadi. Kita belum ada isi, badinya masih kosong. Nah, di sini nanti kita akan isi badinya itu untuk mengisi ini. Teman-teman, artikel, gambar, video, ya teman-teman nanti di sini kita akan olah di sini di badinya itu nanti. Ya, kita balik ke Sublime-nya. Nah, ini dia title ya. Title-nya akan muncul di sini. Belajar gitu. Oke. Nah, kita akan lanjut ke badinya teman-teman. Kita akan lanjut ke body. Oke, yang pertama tadi kita mungkin sesi kali ini kita nggak usah bahas banyak-banyak tag ya. Sebenarnya banyak sekali tag dalam HTML. Nanti saya akan kasih di deskripsinya link tag-tag apa saja, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Kita akan belajar beberapa dulu yang penting teman-teman paham gitu. Oke, yang pertama itu ada tag heading.
H1 ini dia. Cukup enter, dia sampai 6 biasanya teman-teman. Cuman di sini kita pakai 2 aja ya. H2, H3. Nah, heading ini bisa dibilang, ingat tag pembuka, penutup, pembuka, penutup, pembuka, penutup. Heading ini bisa dibilang itu seperti ukuran font, tapi lebih ke level ya, level tulisannya akan seperti apa. Biasanya dipakai untuk judul, subjudul gitu. Tulisan kita coba aja, level 1. Oke, kita fokus aja. Ini H2 berarti ini H3. Oke. Nah, jangan lupa di save teman-teman gitu. Nah, gini bedanya, kita tahu udah di save apa belum. Ini saya tulis, dia kalau ada perubahan pasti dia harus ini saya tulis sembarang nih. Nah, kalau dia belum di save, ini di ujung atasnya ini dekat kursor nih, dia bulat seperti ini teman-teman ya, dia bulat gitu. Itu kalau belum di save gitu. Tapi kalau udah di save, ini saya save Ctrl S. Nah, dia akan langsung berubah jadi X seperti ini gitu ya. Jadi jangan lupa kalau kita habisnya di sublime, kita harus save dulu. Setelah save baru nanti ini bisa kita refresh. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat tulisan level 1, level ini H1, H2, H3, dia sampai H6 biasanya teman-teman. Nah, semakin besar angkanya maka akan semakin kecil tulisannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut ke selanjutnya paragraf deh, paragraf. Nah, ini saya akan tulis di web pertama saya. Oke. Saya akan tulis paragraf P ya, paragraf P, tag pembuka, enter. Nah, dia sudah langsung ada tag penutupnya, terus enter aja lagi. Kita tulis di dalam tag paragraf. Bebas teman-teman mau isi apa dulu untuk di pertama ini. Cuman biasanya kalau default paragraf ya, itu teman-teman bisa tulis lorem tab. Oke, lorem lalu tab. Nah, ini default sih, default paragraf gitu. Kita save, dia akan munculnya seperti apa, kita refresh. Nah, ini dia, ini tadi H1 nya sebagai judul, saya nggak nulis sub ya, langsung paragraf ini teman-teman seperti ini. Oke, misalnya di dalam tag body ini teman-teman, kalaupun kita nggak nuliskan tag pembuka dan penutup seperti ini, itu bisa atau tidak? Jawabannya bisa gitu. Misalnya seperti ini, paragraf, saya hapus nih tag paragrafnya, saya save, kita refresh. Nah, ini udah saya refresh nih, dia nggak ada perubahan teman-teman. Nah, terus ada pertanyaan loh, kalau gitu ngapain gunanya tag paragraf? Nah, ini akan kita bahas ya. Jadi kalau misalnya saya di sini nulis di bawahnya ya, ini ada spasi enter ya, saya tulis sembarang nih. Nah, paragraf kedua deh, paragraf kedua. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Saya save. Nah, ini kalau masih gratisan dia keluar seperti tadi teman-teman kadang-kadang. Oke, saya refresh. Ini teman-teman bisa lihat munculnya di samping sebelah sini. Seharusnya kalau di sublime kan di bawah deh nih, ada spasi enter. Nah, tapi dia malah munculnya di sini. Oke, tadi kita udah di teori kita belajar ya, untuk ke bawah kita bisa pakai BR teman-teman. BR untuk enter ke bawah. Kita save. Oke, ini kita kasih BR ya, sama kemarin kita tadi kita sudah belajar tag break, kita lihat perubahannya di sini, refresh. Nah, dia pindah ke bawah nih teman-teman. Nah, tapi kan belum sesuai nih, kalau di sini ada spasi ya, di sini ada spasi ke bawah. Kita tulis lagi BR 2 kali, BR break. Oke, kita refresh nih. Nah, dia baru sesuai dengan di sublime ya. Nah, cuman permasalahannya kalau nanti kita punya banyak sekali nanti paragraf-paragraf dan harus di spasi banyak gitu, dikasih enter banyak, nggak mungkin dong kita terus BR-nya banyak gitu. Itu bisa tapi tidak efisien gitu. Terus gini, kalau kita gunanya ada nanti tag paragraf, saya tulis dulu ya, tag paragraf saya tulis dulu. Ini biar gampang kerjanya. Oke, lorem, oke, di sini P lorem, saya. Nah, kalau nanti misalnya kita mengubah paragraf ini aja, nanti ketika kita sudah belajar nanti atribut ya, selanjutnya kita akan belajar atribut dan CSS. Nah, kalau sudah kita mau merubah ini, kalau nggak ada tag di dalamnya, atau nanti ada belajar div, ada kita belajar nanti kita akan belajar itu. Tapi untuk sementara ini, kalau tidak ada tag seperti ini,
teman-teman susah mengubah paragraf ini aja, itu susah gitu. Nah itu susah, tapi kalau sudah ada tag paragraf seperti ini, salah satu keunggulannya ya tinggal ditambah nanti atributnya apa, background color atau teksnya seperti apa, warnanya apa gitu. Makanya akan berubah cuman yang ada di dalam paragraf ini gitu. Nah kita lihat ya, tadi saya buat paragraf 2 tag, nah dia sudah langsung otomatis teman-teman, tanpa ada break ya, tanpa ada break. Oke. Jadi sebenarnya untuk dikatakan web ini sudah termasuk web teman-teman. Web sangat sederhana sekali yang kita akan pelajari, yang kita pelajari gitu ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman, sesi pertama ini. Nanti selanjutnya kita akan belajar atribut. Nanti selanjutnya kita akan belajar atribut supaya mempercantik ini web teman-teman gitu. Oke, nah ini saya akan kasih sedikit ilmu saya kasih di akhir aja, jadi biar teman-teman hafal struktur. Sebenarnya sudah banyak sih yang tahu. Nah kalau teman-teman sudah ganti ininya HTML, kalau di penggunaan subline cukup tulisan HTML lalu tab, nah dia sudah jadi seperti ini. Tapi sebelum pakai cara seperti ini, teman-teman harus hafal dulu struktur-struktur. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.